Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Amin. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Dadah. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Amin. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Bye bye. God bless you. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Amin. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. 1 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ya, gimana berdoa? Amin. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih. Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Victory. Halo. Apa kabar nih? Apa kabar Kasih? Baik, apa nih? Wah, luar biasa ya. Kita selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, pagi ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau ibadah Victory Kids. Ayo adik-adik kita siapkan hati kita. Ayo bangkit berdiri, bangkit berdiri. Ayo semuanya berdiri. Ayo semangat. Kenapa kita semangat Kasih? Kita dapat kasih Tuhan. Iya, kasih Tuhan itu indah ya. Iya, kapan indah ya? banget. Indah banget adik-adik. Iya, yuk adik-adik kita nyanyi. Udah siap kan? Udah pada berdiri? Ayo kita nyanyi kasih Tuhan indah-indah oh indah. Indah,
setuju kalau Tuhan Yesus itu kuat, hebat. Iya, Tapi bahkan kasih- besar ya besar. Tuhan Yesus itu Lebih ya. besar dari segala apapun juga. Nah, adik-adik ayo kita menyembah Tuhan. Kita semangat lagi. Kita nyanyikan kalau Tuhan Yesus itu kuat, besar. Dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan. Tetap baik persembahan. Kita yang terbaik kita untuk Tuhan. Nah, kita siapkan hati kita.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami boleh kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau boleh memberkati kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, semua siap ya mendengar firman Tuhan. Pada hari ini tema firman Tuhan kakak berikan judul Kelahiran Yohanes Pembaptis. Saya percaya kita semua mengenal nama Yohanes Pembaptis yang ada di dalam Alkitab. Pada hari ini kita akan mendengar cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Sebelumnya kakak mau memberitahukan kepada kalian, menunjukkan sebuah gambar. Kira-kira gambar siapa ini? Atau gambar apa? Ya, ini adalah gambar seorang imam atau tepatnya Imam Harun. Kalau kita melihat di dalam sejarah bangsa Israel memiliki seorang imam namanya Imam Harun. Imam adalah seseorang yang menjadi perantara antara umat Israel dengan Tuhan. Apabila umat Israel mau berdoa, mau mempersembahkan korban kepada Tuhan, harus melalui imam. Dan imam menjadi perantara antara umat dengan Tuhan. Pada saat itu, Imam Harun dan keturunannya sudah ditetapkan Tuhan menjadi imam bagi umat Israel. Dan salah satu daripada keturunan Harun bernama Zakaria. Zakaria juga adalah imam bagi umat Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Zakaria tinggal di sebuah kota di daerah Yudea. Istrinya bernama Elisabet. Firman Tuhan mengatakan bahwa Zakaria dan istrinya adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka pikirannya, perkataan, perbuatannya baik di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang baik. Pada saat itu usia mereka sudah lanjut. Lanjut usia berapa ya umurnya? Setahu kakak lanjut usia umurnya 60 tahun ke atas. Jadi mereka, Zakaria dan Elisabet sudah lanjut usia. Pada saat itu mereka tidak memiliki anak. Mereka tidak mempunyai keturunan karena dikatakan Elisabet mandul. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari Zakaria sebagai imam memiliki tugas untuk membakar ukupan di bait suci. Ukupan itu seperti ada bara api, kemudian bara api itu ditaburi kemenyan dan nanti kemudian ada asap yang membumbung tinggi yang naik ke atas, itu sebagai lambang atau simbol daripada doa umat Israel kepada Tuhan. Pada saat itu Zakaria mewakili umat Tuhan, umat Israel berdoa kepada Tuhan di bait suci. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat mempersembahkan, pada saat menaikkan doa di hadapan Tuhan, tiba-tiba Zakaria dikagetkan dengan seorang pribadi yang datang di tempat itu. Tiba-tiba Zakaria terkaget karena ada seorang malaikat datang menemui Zakaria dan malaikat itu bernama Gabriel. Malaikat Gabriel datang kepada Zakaria ingin memberitahukan sesuatu yang penting kepada Zakaria. Dan Zakaria mengetahui kalau ada malaikat Tuhan yang datang, pasti ada pesan Tuhan yang hendak disampaikannya kepada Zakaria. Kemudian malaikat Gabriel berkata kepada Zakaria, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ternyata Zakaria dan Elisabet sudah lama berdoa ingin memiliki anak. Tetapi tidak kunjung dijawab oleh Tuhan sampai usia mereka sudah lansia. Tetapi ketika mereka sudah tua,
malaikat Gabriel datang membawa pesan dari Tuhan bahwa Zakaria akan memiliki seorang anak. Elisabet istrinya akan mengandung di usia yang sudah tua. Allah mengabulkan doa Zakaria dan Elisabet. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian malaikat Gabriel juga berkata kembali, dikatakan engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahiran anak itu. Kemudian Gabriel juga menjelaskan tentang anak itu kepada Zakaria, tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kakak akan bacakan di dalam Lukas 1 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Demikian perkataan daripada malaikat Gabriel menjelaskan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, anak Zakaria sangat istimewa dan memiliki tugas khusus bagi kelahiran atau kedatangan Tuhan Yesus. Ketika malaikat Gabriel menjelaskan tentang kelahiran anak daripada Zakaria, yaitu Yohanes Pembaptis, ketika sudah dijelaskan semuanya, tetapi ternyata Zakaria tidak percaya kepada perkataan Gabriel, kepada apa yang dikatakan oleh Gabriel sebagai pesan Tuhan kepada Zakaria. Ketidakpercayaan Zakaria dinyatakan dalam Lukas 1 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Zakaria tidak percaya dengan perkataan malaikat Gabriel bahwa dia akan memiliki seorang anak. Elisabet akan mengandung di usianya yang sudah tua. Dia tidak percaya, oleh sebab itu kemudian kita bisa melihat malaikat Gabriel sepertinya marah kepada Zakaria karena ketidakpercayaannya. Oleh sebab itu kemudian Zakaria dibuat bisu oleh malaikat Gabriel. Kamu akan bisu sampai nanti tiba saatnya anak itu lahir. Karena ketidakpercayaan Zakaria, maka kemudian dia menjadi bisu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika keluar dari bait suci, dia tidak bisa berbicara. Zakaria pulang ke rumahnya dan kemudian dia bertemu dengan istrinya dengan kondisi yang tidak dapat berbicara. Tetapi singkat cerita, apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel menjadi nyata. Ketika Zakaria pulang ke rumahnya, tidak berapa lama kemudian Elisabet mengandung.
Dan hari demi hari kandungan Elisabet semakin besar. Tiba saatnya usia 9 bulan, kemudian anak yang ada di dalam kandungan Elisabet pun lahir. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika anak itu lahir, saudara-saudara Elisabet begitu sangat senang. Saudara-saudara Elisabet dan Zakaria memikirkan sebuah nama kepada anak itu. Mereka berkata, biarlah anak yang lahir ini diberi nama seperti nama ayahnya. Jadi saudara-saudara Elisabet mengatakan supaya anak yang lahir itu diberi nama Zakaria juga. Tetapi pada saat itu Elisabet berkata, tidak, ia tidak akan diberi nama Zakaria. Ia harus diberi nama Yohanes. Itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Zakaria. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Zakaria tidak bisa berbicara. Oleh sebab itu, ia kemudian memberi nama Yohanes kepada anaknya yang baru lahir itu, bukan dengan mulutnya, tetapi dengan menulis di sebuah batu tulis. Kemudian dia menulis di batu itu dan menulis dengan tulisan yang bernama Yohanes. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian batu tulis itu diberitahukan kepada saudara-saudaranya dan mereka terkaget. Hah? Namanya Yohanes? Karena nama itu tidak ada dalam silsilah keluarga yang biasanya dipakai oleh menjadi nama dalam keluarga mereka. Sehingga mereka sangat terkejut. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika selesai Zakaria memberi nama kepada anaknya yang diberi nama Yohanes, tiba-tiba mulutnya mulai bergerak dan lidahnya mulai dapat digerakkan. Dan seketika itu juga Zakaria bisa berbicara kembali. Zakaria baru menyadari bahwa dia sudah berbuat kesalahan di hadapan Tuhan dengan tidak percaya perkataan malaikat Gabriel. Ketika Yohanes lahir, kemudian dia sadar kesalahannya dan dia pun kembali dapat berbicara. Ketika dia dapat berbicara, saat itu juga Zakaria memuji Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan dia seorang anak dan anak itu namanya Yohanes. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai bentuk syukur daripada Zakaria kepada Tuhan, kemudian dia menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kakak bacakan pujian Zakaria di dalam Lukas 1 ayat yang ke-67 sampai dengan ayat yang ke-68 sampai dengan yang ke-80. Tetapi kita akan membaca ayat yang ke-68 sampai ke-75 terlebih dahulu. Demikian nyanyian pujian Zakaria kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup. Adik-adik, nyanyian Zakaria ini adalah satu nubuatan tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan lahir kemudian setelah Yohanes lahir.
Tapi kemudian juga dikatakan di dalam ayat yang ke-76 sampai dengan yang ke-80. Dikatakan demikian. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian dan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Jadi Zakaria bernyanyi memuji Tuhan untuk dua tujuan. Yang pertama, dia menyanyi sebagai satu nubuatan tentang kelahiran juru selamat yang hendak menebus dosa manusia. Kita mengetahui adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus datang ke dalam dunia, tidak semua orang, bahkan banyak orang tidak mengenal dia. Tetapi kemudian Yohanes Pembaptis menyatakan dirinya dari padang gurun dan berseru untuk bertobat, supaya mereka dapat melihat Yesus sebagai pribadi Allah yang datang ke dalam dunia, yang hendak menyelamatkan manusia berdosa. Jadi nyanyian Zakaria merupakan nyanyian yang sangat luar biasa, berbicara tentang keselamatan yang daripada Tuhan melalui Yesus Kristus, dan berbicara tentang Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi Yesus. Adik-adik, kita boleh bersyukur pada hari ini, adik-adik, di mana kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dia lahir ke dalam dunia, dia datang bukan tanpa tujuan. Dia punya tujuan yang sangat agung dan mulia, yang diberikan Bapa bagi Yesus untuk keselamatan manusia berdosa. Ketika dia umur 30 tahun, dia memulai masa pelayanannya. Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, yang sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, buta melihat, bahkan yang mati dibangkitkan. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah juru selamat yang sejati. Kemudian pada akhirnya adik-adik, sebagai utama tujuannya datang ke dalam dunia, dia harus mati di atas kayu salib. Melalui kematiannya di atas kayu salib, dia menebus manusia berdosa. Darahnya yang tercurah menebus kita yang percaya kepada pengorbanan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersyukur pada hari ini kita boleh menerima anugerah keselamatan yang datang daripada Tuhan. Nah, pada saat itu Yohanes Pembaptis menjadi pembuka tentang kedatangan Yesus ke dalam dunia. Dan pada hari ini kita boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu semua karena pekerjaan Yohanes Pembaptis, karena pekerjaan para rasul yang terus memberitakan kebenaran tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita boleh patut bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh karya Yesus di atas kayu salib. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semuanya. Dan ayat hafalan untuk kita semua terambil di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-80a. Kakak bacakan buat kita semua. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ini adalah Yohanes Pembaptis yang makin kuat rohnya. Dan biarlah ayat hafalan ini boleh kalian hafalkan, nanti dikumpulkan kepada Kak Billy untuk ditampilkan di minggu selanjutnya. Amin buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh termeterai di dalam hati kami boleh belajar dari Zakaria ketika
Dia menerima pesan daripada Tuhan, dia tidak percaya tapi kemudian Tuhan memberi peringatan kepada Zakaria dengan membuat dia bisu. Dan pada akhirnya kemudian ketika dia menerima janji Tuhan, dia menyadari dia sudah berbuat kesalahan sehingga Tuhan membuat dia kembali dapat berbicara. Biarlah kami boleh belajar tidak seperti Zakaria, kami mau setiap kali kami menerima pesan dari Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, tanpa ragu kami boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu, biarlah Engkau boleh memberkati kami. Sebentar kami akan menerima berkat Tuhan, biarlah Engkau boleh memberkati kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.